Yesus pangondang di Portibio, muangina torang pangihatakan, saya si rohamu di padosa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengawali aktivitas kita hari ini dan juga minggu ini, alangkah baiknya kita menyisihkan waktu kita bareng 10-15 menit di pagi hari untuk berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita mendengar nas renungan hari ini, Senin tanggal 8 September 2025 yang dibacakan oleh salah seorang Rena anggota jemaat kita. Nas renungan harian Senin 8 September 2025 diambil dari Yohanes 1 ayat 9. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam bahasa Batak Didok, alain nungamanduk ro ujui tu portibionon panundang nasitongi na manundangi nasa jolma. Amin. Renungan kita hari ini saya beri judul Cahaya Sejati yang Menerangi Setiap Orang. Sahabat terkasih, mengawali renungan ini mari kita mulai dengan sebuah kisah. Di sebuah desa yang jauh dari kota, hiduplah seorang petani bernama Pak Rudi. Desa itu sangat terpencil dan listrik belum masuk. Setiap malam setelah matahari terbenam, desa itu diselimuti kegelapan total. Suatu malam, Pak Rudi berjalan pulang dari sawah. Bulan tidak bersinar dan langit tertutup awan. Ia kesulitan menemukan jalan. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat sebuah titik cahaya kecil yang bergerak mendekat kepadanya. Saat cahaya itu semakin dekat, ia menyadari bahwa itu adalah Pak Umar, tetangganya, yang sedang memegang lentera. Dengan bantuan cahaya dari lentera Pak Umar, Pak Rudi dapat melihat jalan dan akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya cahaya. Di tengah kegelapan, bahkan secercah cahaya kecil pun bisa menjadi penyelamat dan penuntun. Dalam kehidupan rohani kita pun, kita juga membutuhkan cahaya untuk menuntun dan menerangi jalan kita. Nats yang sudah kita dengarkan tadi boleh menuntun kita. Ayat ini adalah bagian dari prolog Injil Yohanes, sebuah bagian yang sangat puitis dan teologis. Bagi jemaat Kristen mula-mula, ayat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Terang yang sesungguhnya. Istilah terang di sini tidak merujuk pada terang fisik seperti matahari atau api. Yohanes merujuk pada Yesus Kristus. Dunia pada zaman itu, baik di tengah masyarakat orang Yahudi maupun Yunani, sudah memiliki konsep tentang terang. Tetapi Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya, yang tidak ada bandingannya. Ia adalah sumber segala kebenaran dan kehidupan. Yang menerangi setiap orang ini adalah pernyataan yang sangat revolusioner. Bagi orang Yahudi, terang adalah seringkali dianggap hanya untuk bangsa Israel.
Tetapi Yohanes menegaskan bahwa terang Yesus datang untuk setiap orang di dunia tanpa memandang ras, suku, atau status sosial. Injil adalah kabar baik yang universal. Ini adalah undangan bagi semua orang untuk mengenal Yesus. Sedang datang ke dalam dunia. Ini juga menunjuk pada peristiwa inkarnasi, yaitu saat Firman atau Yesus menjadi manusia atau menjadi daging dan hidup di antara kita. Terang itu tidak lagi jauh di surga, tetapi telah hadir dan dapat dialami secara langsung oleh manusia yang dahulunya transenden jauh, tetapi saat ini imanen ada di antara kita, yaitu melalui dalam diri Yesus Kristus. Bagi jemaat mula-mula yang hidup di tengah denominasi filsafat dan kepercayaan pagan, ayat ini merupakan penegasan bahwa hanya dalam Yesus mereka dapat menemukan kebenaran sejati dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Saudaraku terkasih, bagaimana relevansi ayat ini bagi kita hari ini? Tantangan di tengah kegelapan, kita hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan. Kebingungan misalnya, kebingungan moral, informasi yang menyesatkan, dan juga rasa takut, serta putus asa, dan kecaman yang datang dalam diri kita. Bahkan juga terkadang kita merasa tersesat, seperti Pak Rudi yang berjalan di malam hari tanpa lentera. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah cahaya yang menerangi jalan kita, menerangi hidup kita. Ketika kita merasa bingung atau ragu, kita dapat berpaling padanya untuk mendapatkan arah dan kebenaran. Ayat ini atau nats yang sudah kita dengarkan tadi juga menantang kita. Jika kita telah menerima terang sejati itu, kita dipanggil untuk menjadi pembawa terang bagi orang lain. Seperti Pak Umar yang membawa lentera untuk Pak Rudi, kita juga dipanggil untuk membagikan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang masih hidup dalam kegelapan. Hal ini bisa kita lakukan melalui perkataan, perbuatan, kasih, tingkah laku, bahkan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan cara hidup kita yang mencerminkan kasih Kristus. Kita juga diingatkan bahwa kasih Kristus adalah universal. Kita tidak boleh membatasi terangnya hanya untuk kalangan kita sendiri. Tuhan ingin agar kita menjangkau orang lain, baik yang berbeda agama, berbeda suku, atau latar belakang dengan kita. Tugas kita adalah menjadi saksi bagi terang itu, agar semua orang memiliki kesempatan untuk mengenal Dia. Sahabat terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes 1:19 ini kita menemukan ada 3 hal penting. Pertama, Yesus adalah terang yang sejati yang kita butuhkan untuk hidup. Yang kedua, terangnya datang untuk menerangi setiap orang, termasuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir yaitu yang ketiga, kita dipanggil untuk berjalan dalam terangnya dan menjadi pembawa terang bagi dunia yang gelap. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan hari ini bagi kami, sehingga kami dapat mengikuti Engkau oleh karena cahaya yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Berikan Tuhan kekuatan dan pemahaman kami yang baik,
untuk mengenal terang dari-Mu, sehingga kami tidak disesatkan oleh dunia ini. Dengar doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.